bisa mitosis, yaitu pembelahan biner, kemudian mitosis, dan meiosis. Nanti kita akan pelajari untuk pembelahan sel pada 3 jenis ini, mitosis, mitosis, dan meiosis. Langsung saja untuk pembelahan biner pada bakteri. Pada sel prokariotik, contohnya pada bakteri ini reproduksinya dengan cara pembelahan biner. Jadi untuk rangka pembelahan biner ini cukup mudah, adik-adik. Di sini pertama kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kita sama-sama tahu bahwa untuk sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti kan. Jadi kromosomnya itu berada pada cairan sitoplasmanya. Dia tidak memiliki membran inti. Berbeda dengan sel eukariotik. Nah, di sini kromosomnya. Nah, setelah itu bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi. Jadi kan kromosom itu dapat bereplikasi, dapat berganda. Di sini dia mengalami replikasi secara terus-menerus, sehingga kemudian perlahan-lahan mulai terjadi pembelahan. Nah, setelah dia mulai membelah, barulah terbentuk 2 sel anakan. 2 sel anakan yang sama persis dengan sel sebelumnya. Jadi dia tidak terjadi reduksi pada kromosomnya, tidak terjadi reduksi seperti itu. Jadi untuk reproduksi aseksual yang terjadi pada organisme sel prokariotik itu sederhana. Berbeda nanti dengan sel eukariotik, yaitu ada mitosis dan meiosis. Oke. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke fase mitosis dan meiosis, ada yang namanya disebut dengan interfase. Ada yang tahu interfase itu apa sebelum memasuki mitosis dan meiosis? Interfase, fase antara, fase sebelum, fase istirahat sebelum memasuki yang namanya pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pada interfase itu nantinya akan terjadi replikasi DNA. Nah, untuk interfase ini memiliki 3 tahapan. Ada yang tahu tahapannya apa aja? Pertumbuhan sel, sintesis DNA, yang D1, G2 Ya, itu kan sih, Kak? ya betul. Jadi tahapannya itu udah benar tadi siapa ya? Ya udah benar, jadi tahapan itu yang pertama itu fase gap 1. Jadi sebelum memasuki tahap mitosis itu tentu ada interfase. Nah, interfase-nya ini pertama itu fase gap 1. Disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini sel itu nantinya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan contohnya seperti ini, berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Sintesis tentu saja di ribosom, seperti yang kita udah pelajari kemarin tentang organel-organel sel. Nah, kemudian setelah fase gap 1 ini barulah namanya itu fase S, sintesis. Fase sintesis DNA dalam inti mengalami replikasi. Jadi di dalam intinya itu, DNA-nya itu mengalami replikasi sehingga menghasilkan salinan DNA. Kemudian yang terakhir barulah fase gap 2. Nah, replikasi DNA-nya sudah selesai dan sel siap-siap untuk melakukan pembelahan, baik itu pembelahan mitosis ataupun meiosis.